Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saswita Nur dengan NIM D1B12443 dari kelas K Program Studi S1 Farmasi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengempu Bapak Irwan SH.MH. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama, pengertian ideologi negara. Ideologi negara adalah kumpulan nilai keyakinan dan pandangan hidup yang menjadi dasar, arah, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan negara, serta cara-cara negara dalam mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah, rakyat, dan pihak luar. Ideologi negara berfungsi untuk menyatukan seluruh rakyat dengan tujuan bersama, mengarahkan arah perkembangan negara, dan memberikan landasan bagi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Ke-1, definisi ideologi negara menurut para ahli. Soejono Soekanto atau Sosial Indonesia. Ideologi negara adalah ide atau gagasan yang dijadikan dasar untuk menetapkan tujuan, kebijakan, dan tindakan negara dalam rakyat mengatur kehidupan masyarakat. Hans Kelsen atau ahli hukum, ideologi negara merupakan pandangan hidup yang dijadikan dasar untuk merumuskan norma-norma hukum negara yang mengatur kehidupan masyarakat. Mariam Budiarjo atau politisi dan politik Indonesia. Ideologi negara adalah dasar pemikiran yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan di suatu negara yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. 2. Ciri-ciri ideologi negara. Beberapa ciri-ciri ideologi negara antara lain: yang pertama, nilai dan prinsip yang konsisten. Ideologi negara memiliki nilai-nilai yang harus dijaga dan dijadikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, menjadikan pedoman kehidupan nasional. Ideologi negara menjadikan acuan bagi seluruh kebijakan pemerintah dan kehidupan sosial politik masyarakat. Ketiga, bersifat universal. Meskipun ideologi negara diadopsi oleh suatu bangsa, prinsip-prinsipnya seringkali bersifat universal dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Keempat, memiliki tujuan dan arah yang jelas. Ideologi negara memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan negara dan arah yang akan dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, fungsi ideologi negara. Ideologi negara memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam keberlangsungan negara, antara lain: yang pertama, sebagai landasan moral dan filosofis. Ideologi negara menjadikan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arah bagi bangsa untuk mencapai tujuannya. Kedua, persatuan bangsa. Ideologi negara berfungsi untuk menyatukan berbagai perbedaan di dalam masyarakat, baik itu perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Ketiga, pembimbing kebijakan pemerintah. Ideologi negara memberikan paduan dalam penyusun kebijakan publik, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Keempat, menjaga
ketertiban dan kesejahteraan. Ideologi negara memberikan dasar bagi negara untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, menjadi identitas bangsa. Identitas negara juga menjadikan ciri khas atau identitas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Keempat, contoh ideologi negara. Berikut adalah contoh ideologi negara yang diterapkan di beberapa negara. Yang pertama, Pancasila Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, komunisme atau Uni Soviet Cina Kuba. Indonesia ini berfokus pada penghapusan kelas sosial dan pembentukan masyarakat tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi. Semua sumber daya ekonomi dikendalikan oleh negara untuk mencapai kesetaraan sosial. Kelima, ideologi negara di Indonesia. Indonesia menganut Pancasila sebagai ideologi negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan berbagai nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi kedua, kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dituangkan secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang diakui secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Pancasila secara langsung berkait dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia didirikan oleh cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah melalui perjuangan. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi negara. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila disebut sebagai dasar yang mengatur negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai prinsip moral dan filsafat, tetapi juga sebagai ideologi negara
yang membimbing penyelenggaraan negara. Materi ketiga, Pancasila sebagai ideologi yang mengayomi keragaman. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang mendalam, yang mengayomi keragaman. Ideologi ini bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai paduan hidup dalam berbangsa dan bernegara yang menghargai perbedaan. Indonesia dengan segala keragamannya, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya, maupun bahasa, membutuhkan landasan ideologi yang mampu menyatukan perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan. Yang menjadikan sebagai ideologi yang mengayomi keragaman. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menekankan pada pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam hidup beragama bagi setiap warga negara Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun golongan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan lebih dari 300 suku, bangsa, dan ratusan bahasa daerah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan prinsip demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, baik melalui musyawarah maupun perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Materi keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi sumber utama yang mengarahkan pembentukan, penerapan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Kesatu, Pancasila sebagai dasar filsafat hukum. Pancasila dapat dianggap sebagai filsafat hukum bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai panduan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai dasar filsafat hukum, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum. Kedua, Pancasila sebagai sumber hukum formal. Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum karena ia memberikan landasan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih konkret, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan lainnya. Ketiga, Pancasila sebagai pengontrol dan pembatas hukum. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber bagi hukum yang ada, tetapi juga berperan sebagai pengontrol dan pembatas agar hukum yang diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara. Ini berarti hukum yang diterapkan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Adapun kesimpulan dari materi ini, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia
yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengarahkan pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum di Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.